Terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengkoreksi saya, tetapi yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat. Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren, tetapi menunda untuk dilakukan evaluasi. Kritik yang dilayangkan dari mantan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tentang penghapusan dana hibah menuai beberapa komentar dari netizen ya, dan kritik tersebut sudah ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tentang penghapusan dana hibah tersebut. Tidak berlama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Ditemui di Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis siang, Ma'ruf menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pondok pesantren. Ia menekankan pentingnya peran pondok pesantren dalam peradaban bangsa, termasuk kontribusinya dalam gerakan kemerdekaan. Menurut Ma'ruf, pondok pesantren juga banyak melahirkan orang-orang besar dan pemimpin. Ia pun bertanya-tanya mengapa Jawa Barat justru menghapus hibah untuk pesantren. Ma'ruf menyebut keputusan Deddy Mulyadi sebagai anomali. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat mengungkap alasan menyetop sementara dana hibah kepada yayasan dan pesantren. Keputusan ini diambil setelah ditemukan berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut. Salah satunya yayasan palsu yang menguras uang pemerintah daerah mulai dari 2 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah. Menurut Deddy, selama ini dana hibah cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses politik kuat, sementara lembaga yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh. Ia menegaskan bahwa pemberian hibah harus melalui proses yang transparan dan adil. Oke, gas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak, asli saya mau bertanya sama Bapak. Oke. Waktu kemarin 5 tahun Bapak menjabat sebagai Wakil Presiden, Bapak ngapain aja? Bapak kerja apa Pak? Bunten. Sekarang kok tiba-tiba mengkritisi masalah dana hibah? Yang jelas Pak ya, saya sebagai rakyatnya nih ikut menjelaskan sama Bapak kalau Bapak tidak tahu bahwa dana hibah itu langsung diberikan kepada santri berupa beasiswa. Kenapa tidak berbentuk dana hibah? Karena takut dia loba berit, loba garong, loba bangsatna Bapak bisi hayang nyawa aing. Aduh, si Abang. Tapi ngomongnya masuk akal loh. Emang gitu ya sekarang ya programnya ya. Jadi dana hibahnya berbentuknya beasiswa gitu. Langsung diberikan kepada pesantrennya. Kalau emang iya sih keren. Jadi langsung kena kesasarannya gitu. Karena kalau langsung berbentuk dana hibah ke pemilik pesantren, kata si Abang tadi loba apa? Punten ya, loba anu. Ngeri juga ya. Tenang aja Pak, Bapak KD emang nggak seperti itu. Ya, pertama memang lagi dievaluasi, keduanya juga biar tepat sasaran gitu Pak. Paham nggak sih Pak tepat sasaran? Kalau ibarat misalnya panah itu nancep langsung ke sasarannya, kan lebih bagus Pak. Si Bapak kemarin dulu itu kemana ya? Kok nyampe kita kagak tahu kalau ada wakil begitu kan? Taunya itu pas awal doang sama akhir ya nongolnya. Lah sekarang tiba-tiba kucuk-kucuk nongol ke permukaan menanggapi terkait dana hibah Jawa Barat. Ngapa? Kenapa? Ampun, ya giran dana hibah mah pada nongol ke atas ke permukaan, gua mah heran. Nih ya, lagi pula nih buat lulu pada nih ya, tuh dengerin kata Bapak Aing juga dana hibah itu bukan dihapus gitu kan, tapi sedang dievaluasi begitu ya, sedang dievaluasi. Biar apa? Biar tepat sasaran, biar kagak salah-salah lagi itu sasarannya begitu kan. Jangan sampai kalau istilah kata kasarnya mah gitu ya, lu lagi gitu yang dapat gitu kan. Giran yang benar-benar membutuhkan, yayasan-yayasan ponpes yang membutuhkan gitu kan,
yang real, yang nyata keberadaannya kagak dapet, kagak kebagian, yang susah makin susah, yang kaya makin kaya, begitu ya terkait masalah dana hibah. Gatel langsung hidung gua. Nah, ya, terkait masalah katanya berarti tahun 2025 ini dana hibahnya dihapus dong. Bukan dihapus, tapi dialihkan menjadi beasiswa santri. Satu santri itu mendapatkan kurang lebih sekitar 2.750.000 kalau kagak salah ya. Tapi santrinya memang benar-benar santri yang kurang mampu atau boleh dibilang tidak mampu, begitu. Dengan nominal anggaran APBD-nya itu sekitar 10 miliar ya. Mungkin memang agak kecil sih ya. Tapi ingat, itu tidak dihapus terkait dana hibah di tahun 2025, tapi dialihkan menjadi beasiswa santri. Dan tenang aja, kagak usah takut, ntar juga tahun 2026 itu terkait dana hibah itu bakalan ada lagi. Dan ditegaskan lagi ya, bahwa Pemprov Jabar itu tidak menghapus terkait dana hibah. Hanya saja nanti terkait dana hibah tersebut itu akan diurus langsung, begitu kan. Ya, boleh dibilang mah kalau dulu mah yang ngedapetin dana hibah itu mereka-mereka para yayasan-yayasan ponpes yang memang memiliki keterikatan dalam bidang politik, begitu ya. Ya, kalau boleh kata mah gue kenal sama lu gitu kan, terkait politik dan lain-lain baru dapet. Giliran yang kagak ada akses untuk terkait dunia politik mah, tuh para yayasan-yayasan ponpes-ponpes yang kagak punya akses ke dunia politik mah pada kagak kebagian. Padahal mah justru yang kayak begitu tuh yang bagus, yang benar, yang harus mendapatkan dana hibah. Yang di kampung-kampung tuh ya, yang tidak ada akses ke dunia perpolitikan gitu, ngelihat pondok-pondok pesantrennya, santri-santrinya nyata ada real, begitu kan. Tapi dilihat dari segi ponpesnya yang kurang menunjang, kurang mendukung, memprihatinkan. Karena yang kayak begitu yang harus dibantu tuh terkait dana hibah, bukan lu lagi yang punya akses ke dunia politik. Ya, yang ibarat kata mah udah kagak ketampung ya tuh duit dana hibah, terus aja gitu kan diada-adain biar bisa nampung. Nyampe apa? Nyampe ngebikin yayasan ponpes yang fiktif. Begitu pada di Mulyadi mah ya, sekarang sedang dievaluasi. Karena memang katanya tahun-tahun dulu mah tuh terkait dana hibah sampai cor-coran begitu kan. Wah, anggarannya sampai gede banget, nyampe BPJS nunggak, nyampe sekolahan itu dapatnya tibang jatahnya itu 1 unit sekolahan doang gitu kan. Giliran terkait dana hibah sampai anjlok-anjlokan gede-gedean. Kayak begitu ya. Justru harusnya lu nih kalau yang mikir harusnya senang dengan adanya evaluasi kayak begini. Biar apa? Biar itu duit kagak salah sasaran. Alasan Kiai Haji Ma'ruf Amin mengkritik Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi atas penghapusan dana hibah pesantren ini mungkin dengan dalih atau alasan Kiai Haji Ma'ruf Amin karena pesantren itu memiliki pengaruh besar terhadap negara. Ya, betul, tidak disalahkan dan tidak dipungkiri, memang pesantren banyak menciptakan atau melahirkan orang-orang hebat yang menjadi pemimpin atau orang yang terpilih ya di negara ini. Akan tetapi problematika dana hibah pesantren ini banyak sekali yang menyalahgunakan ya. Oknum-oknum menyalahgunakan dana-dana hibah tersebut. Banyak sekali kasusnya penyelewengan dana hibah yang tadinya dana hibah pesantren ini untuk dana pesantren, akan tetapi banyak yang menyelewengkan dengan mengajukan proposal secara kasarnya seperti ini. Pesantrennya tidak ada, akan tetapi mendapatkan dana hibah. Jadi yang ini mempunyai strategi yang sangat bagus. Menurut saya ini tepat sekali dilakukan agar dipelajari terlebih dahulu mana yang layak mendapatkan bantuan dana hibah untuk pesantren dan mana yang bukan. Karena tidak bisa ditutupi banyak sekali kasus-kasus yang sudah terkuak ya yang saya sebutkan tadi. Pesantrennya tidak ada akan tetapi mendapatkan dana hibah. Kan negara dirugikan juga mungkin.
bukannya Kang Deddy ini tidak mau membantu pesantren, tetapi ya mungkin kritikan dari Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf ini mungkin ada salah tafsir ya mungkin. Jadi penghapusan ini yang saya dapatkan informasinya untuk sementara karena akan dipelajari terlebih dahulu supaya nanti diterima dengan tepat, sasarannya tepat gitu ya. Dan banyak netizen yang berkomentar selama menjadi wakil kemana aja dan lain sebagainya lah. Saya tidak mau membahas tentang itu, tetapi ini strategi Gubernur Jawa Barat yang harus dicontoh terhadap gubernur atau pemimpin-pemimpin yang lain agar bantuan dari pemerintah itu tepat sasaran dan tidak ada oknum-oknum yang berani untuk mengajukan proposal dan lain sebagainya, padahal tidak ada sasarannya gitu ya. Dan ini kasusnya sudah banyak terjadi. Dan semoga strategi ini cepat diselesaikan agar pesantren tetap mendapatkan dana hibah bagi yang membutuhkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.